Siap untuk menerima pelajaran di pagi ini? Siap. Ya, baik. Dengan demikian sebelum kita mulai pertemuan kita di pagi ini, Ibu memberikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, silakan. Ibu guru serta teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai segala kegiatan kami. Semoga Engkau melindungi kami, menjaga kami, agar kegiatan kami bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dalam nama Bapa, terima kasih ketua kelas. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu. Ya, sekretaris, semua siswa hadir atau ada yang izin atau apa? Semuanya hadir? Oke, baik, kalau semuanya hadir, coba anak-anak semua berdiri. Ya, perhatikan di sekeliling anak-anak di bagian bawah, paling di bawah dasar lantai, di bawah lantai. Perhatikan, ya, kalau ada, tolong angkat dan letakkan pada tempatnya sampah. Kemejanya itu dimasukkan di dalam, bisa? Nah, yang ini, yang kaos bisa? Oke, coba. Oke, kalau memang sudah semuanya, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, masih ingat materi pertemuan kita di sebelumnya? Masih. Tentang apa pertemuan kita kemarin? Virus. Oke, baik, virus. Kalau seperti itu masih ingat tentang virus, kira-kira ciri-ciri virus itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ciri-ciri virus? Ya, silakan. Ciri-ciri virus hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Yang kedua, tidak memiliki sel atau bersifat aselular. Yang ketiga, memiliki bentuk yang bervariasi. Dan keempat, dapat dikristalkan. Ya, dapat dikristalkan, memiliki apa lagi? Bentuk yang bervariasi. Jadi virus itu ada beberapa bentuknya, ada beberapa jenis, kemudian ada beberapa bentuk, kemudian dapat dikristalkan, kemudian memiliki DNA dan juga RNA. Itu ciri-ciri dari virus. Kemudian selain ciri-cirinya, virus itu ada terbagi atas beberapa bagian. Secara keseluruhan bagian tubuh virus itu ada terbagi atas berapa? Kepala, badan, dan ekor. Kepala, badan, dan ekor. Kalau pada kepala itu ada pelindung yang melindungi kepala isi yang ada di dalam. Apa nama pelindung itu? Apa? Kapsid atau selubung. Oke, baik. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak tetap masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Semoga tetap menjadi inspirasi, tetap menjadi motivasi untuk selalu belajar dan melanjutkan kegiatan atau proses belajar mengajar selanjutnya. Baik. Dengan demikian pertemuan kita saat ini, kita akan lanjut lagi pada materi virus, tetapi menyangkut dengan peran virus dalam kehidupan manusia. Virus yang menguntungkan dan juga virus yang membahayakan. Dengan tujuan pembelajaran yang kita capai dalam pertemuan kita di saat ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem setting atau PBL dan dengan fisik berdasarkan kemampuan analisis terhadap virus yang menguntungkan dan berkaitan dengan mereka. Ya, dari penggunaan PBL, model PBL dan juga metode yang kita gunakan dalam fisik, peserta didik mampu untuk menganalisis peranan virus. Baik itu yang menguntungkan, tetapi juga yang merugikan dalam pertemuan kita bisa. Oke, baik anak-anakku, Ibu punya satu video yang akan Ibu tampilkan untuk anak-anak. Ya, Ibu harap anak-anak bisa menyimak dengan baik video yang sebentar Ibu putar. Kemudian dari video ini mungkin anak-anak bisa berikan pertanyaan. Kira-kira apa yang terjadi di dalam video? Apa yang menyebabkan apa dan bagaimana? Bisa?
Oke. Baik anak-anak, bisa diperhatikan saringan? Bisa. Oke. Sudah bisa disimak? Ya, baik. Sudah bisa disimak videonya? Dengar tidak? Hanya musik saja udah alhamdulillah. Jadi bisa disimak videonya. Kemudian paling ini kali apakah ada pertanyaan setelah anak-anak mengamati video tadi? Ada? Ada pertanyaan? Siapa yang bisa? Satu persatu. Ibu mulai dari silakan. Silakan. Mengapa temuan di pestisida dan video memang kesulitan manusia itu? Bagaimana sampai manusia bisa divaksin? Mengapa sampai tumbuhan harus di pestisida dan mengapa sampai manusia harus divaksin? Seperti itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Yang berikut lagi, silakan dulu. Sebenarnya apakah apa manfaat vaksin bagi manusia? Apa manfaat vaksin bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang masuk kelompok ini? Ada lagi? Oke, tidak ada kelompok itu yang sudah silakan. Yang di depan dulu. Bisa dikasih contoh dari virus yang merugikan bagi manusia. Contoh virus yang merugikan bagi manusia. Bagus sekali pertanyaan yang hebat. Silakan, ada lagi? Bagaimana gejala virus menular baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan bagaimana solusinya untuk mengatasi penularan tersebut? Gejala virus menular kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oh, jadi ini yang dimaksud. Gejala-gejala seseorang mengenal virus. Kemudian bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang berikut yang ini, yang sebelah sini, ada yang mau memberikan pertanyaan? Ada, silakan. Virus apa saja yang menyerang hewan? Virus apa saja yang menyerang hewan? Oke. Baik, yang ada lagi? Masih ada? Untuk dari tim? Tidak ada lagi. Yang berikut, yang sebelah sini. Silakan. Ini yang bertanya kenapa virus ini Bisa dikatakan berdiri, Nona. Oke. kenapa virus ini dikatakan menguntungkan bagi manusia, padahal virus ini sangatlah merugikan bagi manusia. Dia bisa menyerang manusia dan virus ini bisa membuat seseorang Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat jenius sekali.
Mengapa sampai virus ini menguntungkan? Sementara kalau mau dilihat banyak kerugiannya, ya kan? Yang melakukan ada punya pertanyaan. Ya, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita rangkum secara bersama-sama, lalu kita bahas dalam diskusi kelompok masing-masing sesuai dengan LKPD. Bisa? Yang kelompok ini bisa? Bisa. 3 pertanyaan yang tadi, 2 pertanyaan, kemudian 1 pertanyaan, dan sebenarnya juga 1 pertanyaan kita rangkum jadi 1. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita akan diskusikan bersama di dalam kelompok masing-masing. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Dengan demikian, teknis kelompoknya itu sudah dibagikan. Ya, jadi kelompok yang awalnya saja, kelompok 1, jadi deretan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Ibu akan share linknya ke masing-masing kelompok. Di dalam link itu sudah ada LKPD. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang berkaitan dengan materi kita. Peranan virus bagi manusia, peranan baik itu yang menguntungkan, tetapi juga yang merugikan. Karena pertanyaan anak-anak yang tadi berkaitan langsung dengan video, kemudian di dalam LKPD ada pertanyaan-pertanyaan itu semua di dalam. Nanti didiskusikan secara bersama untuk bisa mendapatkan jawabannya. Oke, baik. Ibu akan membagikan LKPD dalam bentuk link ke masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 sudah ibu share itu, nanti diperhatikan. Kelompok 2, kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 juga sudah. Ya, dan kelompok 4. Kelompok 4 juga sudah ibu share. Ya, dengan demikian mungkin anak-anak bisa bergabung di dalam membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 bagian ujung, kelompok 2 yang di tengah-tengah, kelompok 3 dan kelompok 4 di ujung. Oke, bisa? Silakan. Dengan menggunakan referensi yang ada, link yang ibu sudah bagikan, link referensi video pembelajaran kemarin, kemudian buku paket yang ada, materi ajar yang ibu sudah buat sebagai referensi gunakan untuk menjawab LKPD yang ada di yang ibu sudah bagikan di dalam link masing-masing di dalam buku. Bisa dari langsung ini sudah tapi nanti gunakan 1 handphone saja untuk kerja. Bisa kerja semua di salvage, pakai 1 saja untuk mengerjakan. Yang lain bisa gunakan referensi yang tadi. Mana referensi yang ini? Buku lagi dibagikan ke teman yang lain biar ya. Kemudian yang lain bisa cari informasi lewat dia. Link yang lain untuk mendapatkan informasi menjawab.
Kelompok 1 selesai Kak? Bisa Kak? Mau kasih masalah sedikit kan? Kalau bermasalah kita kasih untuk alternatif. Bisa? Kelompok 2, kalau masalah ibu kasih sebagai alternatif bisa dijawab langsung di situ. Nanti sebentar waktu transfer ke Eli. Kelompok 3, kelompok 4, supaya nanti pakai yang ini untuk presentasi saja. Tapi kalau memang ada yang punya sudah selesai di yang diri, boleh menggunakan yang diri untuk presentasi. Tapi kalau memang karena masalah jaringan kalau tidak bisa, berarti gunakan saja kertas. Itu cari kita pada manusia. Ya, jadi waktu kita dalam kelompok sudah selesai. Anak-anak perhatikan waktu kita dalam kelompok sudah selesai. Dengan demikian tadi ujian 3 kelompok sudah selesai. Kelompok 4 yang belum. Dengan demikian waktu diskusi dalam kelompok selesai dan karena itu kita ada dalam presentasi kelompok. Kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok. Yang dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Rumusan masalah paradigma. Virus yang menyerang manusia. 1. Influenza. 2. AIDS. 3. COVID-19. 4. campak. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Atau disebabkan oleh AS, diderita oleh ayam, dan pada sapi disebabkan oleh bovine papilloma virus. Kami apakah ada tanggapan? Tentu saja kelompok 2 kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Mustaki, antimu, atau juga mustaki virus atau kapurun CMF adalah virus pendek yang menyebabkan berbagai penamaan dari Jadi saya
Yang detail itu buat jangan kalau menjelas kami menerima. Apakah ada yang lain dari kelompok menjadi perhatian untuk kedepannya kelompok juga mungkin lebih dari baik itu saja dengan kelompok tiga. Selanjutnya kelompok kedua virus yang menyerang hewan dan tulang manusia. 1. Rabies, 2. Leptospirosis, 3. Flu, 4. Filariasis. Untuk masalah 1. Rabies disebabkan oleh virus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan. apa yang masih mengganjal? Pas? Oke, baik. Baik, dengan demikian terima kasih untuk kelompok keempat. Mari berikan aplaus kepada kelompok keempat. Dengan demikian masing-masing kelompok sudah boleh mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok masing-masing. Jadi kelompok satu untuk kelompok satu ini punya masalah yaitu virus yang menyerang manusia. Kelompok dua virus yang menyerang hewan. Kelompok tiga virus yang menyerang tumbuhan. Dan kelompok empat virus yang menyerang hewan. Ya baik, dengan demikian mari kita dalam kesimpulan virus yang menguntungkan bagi manusia. Kelompok satu pembuatan apa? Vaksin apa lagi? Rekayasa genetik. Kelompok dua virus yang menguntungkan bagi manusia. Apa dijadikan vaksin? Apa lagi? Kekebalan tubuh. Apa lagi? Pengobatan secara biologi seperti apa? Kelompok tiga, pengobatan secara biologi seperti apa? Intinya bahwa melemahkan virus atau bakteri yang mencoba masuk di dalam tubuh menyerang tubuh kita. Kemudian virus yang merugikan manusia, intinya bahwa menyebabkan penyakit. Jadi penyakit itu seperti apa? Herpes, Influenza, herpes, hepatitis. Ya, kemudian campak, ada demam berdarah, flu. Ya toh? Intinya bahwa virus yang merugikan manusia itu menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit pada hewan, virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. Yes. Ya selain pada hewan, juga pada tumbuhan. Yang menyerang tumbuhan, virus apa? Tumbuh mosaik. Kalau memang sudah bisa dipahami manfaat atau peranan virus dalam kehidupan manusia, baik itu hewan maupun tumbuhan, mari kita ada secara bersama-sama untuk merefleksikan. Jadi refleksi yang Ibu sudah kasih, coba bisa direfleksikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dari masing-masing bisa merefleksikan diri saja terkait dengan materi yang saya pelajari hari ini. Apakah dari awal sampai akhir saya sudah memahami materi yang diberikan atau tidak terkait dengan peranan virus tadi menguntungkan dan merugikan? Kalau tidak memahami, mengapa? Alasannya apa? Karena Ibu jelaskan terlalu cepat, atau Ibu menggunakan media ini, atau karena jaringan yang buat sehingga kita lihat dalam mendengar KPD. Ya toh? Ada alasan yang bisa disampaikan juga. Kita akan ada dalam tes formatif dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Masukkan kode dengan 518 jangan lupa tulis nama. Ya, ada yang sudah, silakan masuk. Masukkan kode. Mana yang ini sudah tadi? Sudah masuk.
memulai. Ibu mulai saja ya. Bukan nanti yang mulai, terus yang lain masih berjalan, tetap jalan saja. Siapa yang tidak? Ada Yanti, ada Ave Maria, ada Matus, ada Octovina, Dela, Kristina, sudah bisa mulai ya? Sama saja. Karena kita terbentur dengan masalah jaringan, jadi kita kembali ke kertas. Ya, karena kita terkenal dengan jaringan, dari kemudian kita kembali ke kertas. Jaringan berapa hari ini? Sudah sudah ibu sudah ibu. Sudah baik anak-anak, karena kita terkendala dengan jaringan, jadi lembaran kerja prosesnya itu tidak bisa dikerjakan secara langsung, tetapi kita kerjakan dalam bentuk keras. Dan mudah-mudahan semua yang dijawab itu bisa benar. Ya. Dan lewat uji tes tadi, pretest yang tadi, proses yang tadi, kemudian menghadiri pertemuan kita di saat ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini tentang peranan virus dalam kehidupan, baik itu virus yang menguntungkan, tetapi juga virus yang merugikan, merupakan pembelajaran yang berharga untuk kita, menjadi bekal bagi kita untuk nantinya kita ada dalam penilaian akhir semester ganjil ini. Kapan? Tanggal 27 kita ada dalam penilaian akhir semester. Karena itu minggu depan Ibu sangat berharap untuk semua materi yang disampaikan dapat dipelajari dengan baik, pulang refleksi kembali, belajar ulang lagi materi yang disampaikan supaya nantinya kita ada dalam penilaian akhir semester soal-soal yang disampaikan juga bisa dijawab dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Saja menjadi perhatian untuk anak-anak semua. Dan sebelum mengakhiri kita punya pertemuan di saat ini, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, doa selesai, doa mengakhiri seluruh aktivitas kita di saat ini. Semua punya selamat siang. Selamat siang, Ibu.